Di awal film kita diperlihatkan dengan kelahiran seorang bayi laki-laki di sebuah klinik persalinan. Kelahiran bayi tersebut membuat dokter dan para bidannya kaget dan ingin buru-buru pulang. Pasalnya, bayi laki-laki tersebut terlahir dengan alat kelamin yang sangat besar dan tidak biasa. Tapi sayangnya persalinan tersebut menyebabkan sang ibu meninggal dunia. Dito ko na nga lang sa flashback kong mundo. Yes, Kaldag! Bayi istimewa yang diberi nama Kaldak itu pun kini telah berusia 10 tahun. Tampak dia sedang mengantri untuk melakukan sunat massal bersama teman sebayanya. Lalu saat tiba gilirannya, sayangnya pisau Pak Bengkong gak mampu memotong pisangnya Dax yang sangat besar tersebut, sehingga dengan terpaksa Pak Bengkong pun harus memakai golok besar untuk menyunat Dax. Ito na lang. Ito na to. Sa laki-laki. Tahun berlalu, kini Dax pun sudah menjadi laki-laki dewasa. Pada suatu hari, dia diundang ke acara podcaster populer bernama Salome. Dalam perbincangan itu, Dax ditanya tentang kebenaran pisang miliknya yang sangat besar tersebut. Tak cuma itu saja, Salome yang penasaran bahkan ingin sekali melihat dan mencicipi pisangnya Dax setelah acara itu selesai. Kita. Kwentuhan mo kami. Agang naulila sa mother ko, sa akin. Pero I must admit, pa lang ako, malaking problema. Ha? Paano naging problema, Tite? Ano ba nangyari nung... Kisah masa lalunya yaitu ketika dirinya diketahui oleh Bu Paloma yang menyadari jika Dax memperhatikannya dengan tatapan aneh. Saat itu juga Bu Paloma menghampiri Dax dan menyuruhnya untuk berdiri. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat pisangnya Dax yang super besar dan mengeras. Setelah kejadian itu, Dax yang merasa sangat malu kemudian langsung pulang ke rumahnya. Di sana dia pun menceritakan semuanya kepada bibinya yang selama ini membesarkan dirinya. Tatawanan nila ako sa Tia, ang laki-laki po. Talaga naman, Dax ka eh! Arte mo, yan ang magdadala sa'yo sa tagumpakay. Mabibikon. Setelah itu, Salome pun kembali bertanya apakah ada kisah lain yang membuat pisang bongsor milik Dax itu bisa terbangun. Kemudian Dax pun menceritakan kisah lain yang tidak kalah serunya. Gising ang Dax ni Dax. Ganito kasi yun. Pada suatu hari, Dax disuruh oleh bibinya untuk membawakan air buat wanita bernama Amanda. Amanda sendiri adalah wanita yang saat itu sedang ngekos di rumah bibinya Dax. Dia juga rupanya adalah wanita yang sangat kesepian dan sangat penasaran ingin sekali melihat pisang bongsor miliknya Dax. Saat itu, Amanda pun melarang Dax untuk pulang. Bahkan tanpa malu-malu dia langsung mengajak Dax bermain SpongeBob di kamar mandinya. Sialnya, di tengah-tengah adegan tersebut, kawat giginya Amanda malah nyangkut dan tak bisa lepas dari pisangnya Dax. Alhasil, keduanya pun terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk melepaskannya. Kejadian itu pun mulai tersebar luas di media sosial karena ada orang yang sengaja merekamnya. Suami Amanda yang bernama Homer yang mengetahui itu sangat marah dan kemudian meluapkan emosinya dengan menghajar Amanda. Dia begitu murka mengetahui istrinya telah selingkuh di saat dirinya bekerja keras mencari rezeki. Homer yang sudah hilang kesabarannya bahkan hendak akan menghabisi istrinya itu. Namun Amanda justru terlebih dulu kehilangan nyawanya setelah mendapat tendangan dari seekor kuda saat dia berusaha kabur. Kaya lang, yung papala ang papa. That escalated in a way Semenjak kejadian itu, Dax pun berjanji untuk tidak bertemu, bahkan akan menghindari setiap wanita, sebab Dax trauma dengan kejadian yang menimpa Amanda. Namun faktanya, Dax tidak mampu memegang janjinya karena itu terlihat saat dia berada di dalam bus. Di sana, dia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Lynette yang sedang membawa bayinya. Lynette meminta tolong pada Dax untuk membayarkannya ongkos bus karena dia tak memiliki uang saat
itu. Bukannya membantu Linet, dengan pikiran kotornya dia justru membayangkan kalau dirinya sedang bercocok tanam dengan wanita malang tersebut. Akhirnya Linet pun melaporkan Dax pada kondektur bus karena melihat kecurigaan pada sikap Dax terhadapnya. Linet pun memutuskan turun dari bus tersebut karena merasa ketakutan, terlebih setelah melihat pisangnya Dax yang sangat besar. Ano pa masahe? Nako po, o tapos ibang hotel mo. Samang tao. Kung manyakis, maniwala ka. Ano nga yung harapan mo? Ang tigas-tigas no. Kamalang manyakis. Salome yang mendengar cerita Dax sampai di sini merasa sangat terhibur. Dia pun kemudian meminta Dax untuk melanjutkan kembali ceritanya, yang mana saat itu Dax sedang mengerjakan tugas kelompok di rumah salah satu teman kuliahnya yang bernama Alexa. Alexa di sini merupakan korban kedua Dax yang ingin sekali mencicipi pisangnya Dax yang super besar tersebut. Oh, Exa. Akan to? Eh, ito, bawal. May makita pa tayo. Yun, hindi niya malalaman yun. Tayo lang dito. Lalu karena situasi saat itu sangat mendukung, keduanya pun akhirnya melakukannya dan Dax sendiri pun berhasil meledakkan Alexa. Namun sialnya, keesokan harinya Dax malah mendapat kabar dari dua sahabatnya bahwa Alexa telah meninggal dunia. Mereka pun menaruh kecurigaan jika kematian Alexa disebabkan karena semalam telah beradu mekanik dengan Dax. Dax yang tak percaya dengan itu kemudian mengajak kedua sahabatnya tersebut ke rumah duka. Dan di sana mereka pun bertemu dengan ibunya Alexa. Ibunya Alexa pun memberitahu mereka kalau penyebab kematian Alexa ternyata karena tertular infeksi tetanus yang diberikan oleh pacarnya. Natetano daw siya. Yung naka-infect sa anak ko. Diyan na, hindi ko kayo kaya. Hindi ko naman pala kasalanan. Mendengar itu, Dax pun menjadi sedikit lega sebab ibunya Alexa enggak menaruh kecurigaan kepadanya. Namun sejak kejadian itu, Dax mulai berpikir bahwa apa yang dia miliki adalah sebuah kutukan, mengingat setiap wanita yang bercinta dengannya selalu meninggal dunia. Kedua sahabatnya bernama Scotty dan Rodman pun akhirnya mengajak Dax pergi ke seorang dukun untuk menyembuhkan Dax dan menghilangkan kutukannya tersebut. Di sana, kakek dukun yang bernama Esteban itu mulai menerawang dan menceritakan asal-usul kenapa Dax bisa memiliki pisang yang sangat besar. Dak, mo ng malaking ari ay naman ng Soul Dax. Eh siya talaga nakakasta. Kaso mabait. Menurutnya itu ternyata merupakan warisan dari ayahnya Dax yang kala itu dikutuk menjadi manusia kuda. Dalam kata lain, ayahnya Dax adalah seekor kuda. Mendengar itu, Dax tentu saja enggak percaya. Dia justru sangat marah pada dukun tersebut yang seolah-olah telah menghina martabat kedua orang tuanya. Lalu Dax pun pergi dari tempat itu. Malaking kalokohan. Nagkakamali lang ho kayo ng pangitain, Tata Esteban. Dax merasa sedih dan putus asa karena kini menganggap kelebihan yang dia miliki adalah sebuah kutukan dan membahayakan orang lain. Kemudian ia memutuskan pergi ke gereja untuk berdoa meminta pada Tuhan agar kutukannya bisa dihilangkan. Dia ingin memiliki kejantanan yang normal seperti orang lain pada umumnya. Namun di sana Tuhan seakan memberi Dax petunjuk yang mana dia mampu mendengar doa orang-orang di dekatnya yang justru ingin memiliki pisang yang besar kuat dan tahan lama. Seketika itulah Dax pun kembali tersadar dan mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepadanya. Please, Lord. Sumpa ng kamalasan sa akin, Lord. Awa mo na, Lord. Ang liit ng pututoy ko, Lord. Sana para tumaas yung pututoy ko, Lord. 10 taon na pong dito, madali ko man lang si Inday na Okay na pala, Lord, itong problema ko. Singkat cerita, Dax bersama kedua sahabatnya pun lulus kuliah. Tapi saat itu mereka juga resmi menjadi pengangguran. Lalu karena sangat sulit mendapatkan pekerjaan, ketiganya pun mencoba mencari uang dengan melakukan siaran langsung di aplikasi TokTok. Di sana Dax dan kedua sahabatnya itu cuman live bergoyang sambil memamerkan pisang mereka yang sangat jumbo tersebut. Dan tanpa diduga ternyata usaha mereka membuahkan hasil. Hari demi hari video mereka pun viral dan mendapatkan puluhan juta follower dalam waktu singkat, hingga hal itu menjadikan Dax sebagai selebgram terkenal. Dax bahkan berhasil membeli sebuah mobil mewah dari hasil mereka melakukan live streaming. Nakahain na sa papaganda.
Laging kita Expect to. ang laki ng titi mo. Sa kama man, di ba kahit na merong kalas. Semenjak itu Dax pun menjadi orang kaya dan terkenal, namun sayangnya dia masih belum berani mendekati wanita sebab dia masih yakin kutukan itu masih melekat padanya, padahal Dax sebenarnya sudah naksir pada seorang wanita. Sejak dulu dialah betina pujaan hatinya yang dia kenal pada angan pertama saat masih di bangku kuliah. Namun harapan dan cinta Dax kala itu terpatahkan saat mengetahui kalau ternyata betina itu telah memiliki pacar. Dan di tengah kekecewaan itu, Dax pun cuma bisa mengambil foto betina dari mading kampus. Ang one true love ko. Lalu sesampainya di rumah, karena enggak mampu menahan konaknya, akhirnya Dax pun berfantasi sendirian menggunakan foto betina itu. Kembali ke Salome, setelah mendengarkan panjang lebar ceritanya Dax, Salome pun kemudian mengakhiri podcastnya dengan mengajak Dax ke ruang belakang untuk mencicipi pisang miliknya Dax yang sangat besar tersebut. Ako 5 seconds lang, diba? Ano ba yan? Setelah itu, suatu hari doa dan pengharapan Dax untuk bisa bertemu dengan pujaan hatinya akhirnya terkabul. Momen itu terjadi di saat Dax bersama kedua sahabatnya diundang dalam acara pesta para selegram terkenal. Di sana, Dax sangat senang bertemu dengan betina. Terlebih, dia juga berkesempatan untuk mencoba pisangnya yang perkasa itu kepada pujaan hatinya tersebut. Dax pun berhasil membuat betina meriang dan mengalami pendarahan hebat sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Karena usut punya usut, ternyata yang semalam itu adalah pertama kalinya betina bermain kuda lumping. Dax yang menyadari itu pun merasa sangat bersalah. Dia pun kemudian mendatangi betina ke apartemennya untuk meminta maaf atas perbuatannya yang membuat betina masuk rumah sakit. Di sana Dax juga baru sadar kalau kali ini ada wanita yang bisa selamat dari serangan pisang jumbonya tersebut. Dax pun akhirnya menganggap kalau kutukannya tersebut telah hilang darinya. Dia juga semakin yakin kalau betina adalah wanita yang memang ditakdirkan untuknya. Lalu di momen itulah Dax akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan cintanya pada betina, wanita yang selama ini dia kagumi. Na-crush na kita. Doon. Picture mo dun sa may bulletin board eh. Tinitignan ko paggabi. Wala yung picture ko dun sa bulletin. Lalu di saat mereka sedang asik mengobrol, sialnya tiba-tiba pacarnya betina yang bernama Harry datang dengan penuh amarah melihat Dax berada di apartemen betina. Dan seketika dia menyuruh anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada Dax. Tado ka. Tama na him! Sige na. Hayaan mo na sila. Maupo ka rito. Harry yang belum puas dan menilai kalau Dax adalah perusak hubungannya dengan betina, kemudian membawa sekelompok orang untuk menculik Dax yang saat itu sedang membuat konten. Harry pun membawa Dax ke sebuah tempat. Dan di sana dia baru mengungkap alasan kenapa dia menculik Dax. Harry ternyata sangat dendam pada Dax karena gara-gara kehadiran Dax membuat betina membatalkan pernikahan dengannya. Harry juga mengatakan kalau dirinya sangat iri pada Dax karena Dax memiliki pisang yang sangat besar yang bisa memberikan kepuasan buat betina, sementara dirinya yang memiliki pisang sangat kecil dan lemah tidak mampu melakukannya. Rasa cemburu dan dendam yang dimiliki Harry telah membuatnya menjadi penjahat, karena sebelumnya beberapa pria juga pernah dia habisi lantaran menggoda pacarnya. Dan kali ini Harry ternyata juga telah menghabisi betina sebelumnya karena sangat marah atas keputusan betina yang membatalkan pernikahan dengannya. Kini maksud dan tujuan Harry menculik Dax jelas adalah ingin mendapatkan pisang jumbo milik Dax. Harry akan memotongnya dan berniat akan menggantikan miliknya. Akan tetapi Dax berhasil berontak dan melepaskan ikatannya dan langsung menghabisi Harry menggunakan pisau. Baliw ka na? Pinakalimutan ako. Wait lang. Para wala kang maramdaman. Ano nangyayari?
Di bagian akhir cerita, Dax pun akhirnya memutuskan memotong pisang jumbonya itu sendiri agar tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya. Karena aksi nekatnya itu, dia dilarikan ke rumah sakit dan untung nyawanya masih terselamatkan. Salamat sa mga kaibigan ko. At sa aking tiya Dolor na siyang nag-aruga. Hindi sa ari ko Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Sampai bertemu kembali di film seru lainnya. Pakilala sa akin.